Di era digital saat ini, perubahan sosial dan budaya modern membawa dampak besar terhadap karakter mahasiswa. Fenomena degradasi akhlak, perilaku tidak etis, hingga penyimpangan moral menunjukkan bahwa pembinaan akhlak menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan kampus. Di tengah tantangan tersebut, organisasi keagamaan hadir sebagai ruang strategis dalam memperkuat nilai spiritual, etika, dan moral mahasiswa. Melalui pembinaan, kajian, serta kegiatan pembiasaan, Universitas Brawijaya terutama di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi salah satu tempat di mana ini terlihat jelas. Melalui video ini kami menghadirkan opini tentang bagaimana organisasi keagamaan di UB terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis berperan dalam membentuk akhlak mahasiswa, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan serta dampaknya terhadap perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mari simak video berikut ini. Nah, teman-teman, pada kali ini aku bakal wawancarai tentang peran organisasi mahasiswa di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini aku sama dengan Mas Tirta. Boleh diperkenalkan dulu, Kak? Oke, perkenalkan teman-teman, saya Tirta dari Departemen Ilmu Ekonomi angkatan 2022. Nah, kali ini aku sama Mas Tirta, guys. Nah, langsung saja ya, kita pertanyaan pertama. Apa motivasi utama Kakak bergabung dalam organisasi keagamaan di Universitas Brawijaya? Motivasi saya untuk bergabung di organisasi keagamaan Universitas Brawijaya sendiri adalah untuk memperkuat penanaman nilai keagamaan yang pernah saya dapati di sekolah dulu dan bagaimana penerapannya di dunia sehari-hari. Mungkin terkhusus di dunia kampus dan harapannya bisa menjadi penguat juga di dunia kemasyarakatan setelahnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari hari sebelumnya. Di hambatan apa aja sih yang dihadapi dalam penerapan pembinaan akhlak di organisasi HMI? Oke, karena tadi faktor internalnya ada pada anggotanya, maka hambatan internalnya ada pada anggotanya pula. Kalau misalkan anggota dari organisasi itu kurang agile atau kurangnya kesadaran, inisiatif, kurang aktif, ya boleh kita sinyalir gitu. Kalau misal memang penanaman nilai, keaktifan atau peranan organisasi itu dalam penanaman nilai moral dan akhlaknya itu bisa dibilang kurang gitu. Tapi pun ada faktor eksternal juga. Kalau misalkan anggota organisasi ini terlalu disibukkan oleh hal-hal eksternal, misalkan ada kegiatan kampus, ada kegiatan lainnya, misalkan kegiatan pribadi, kebanyakan nugas atau kebanyakan ngopinya doang dan tanpa makna, itu kan bisa menjadi salah satu faktor. Tuh, jadi harapannya solusi yang dapat ditawarkan adalah semua kembali kepada kesadaran dan intuisi atau inisiatif gitu, inisiasi daripada teman-teman anggotanya. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak. Nah, apa sih solusi dari Kakak itu? Bagaimana Ormawa itu bisa berperan dalam membina akhlak dan etika para mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kak? Oke, sebetulnya kalau boleh dibincangkan gitu ya, organisasi itu hanya benda mati teman-teman, tapi peran terbesarnya ada pada anggotanya. Nah, nilai-nilainya pun yang membawa harus anggotanya. Gak bisa organisasi itu menuntut agar anggotanya membawa, tetapi kita sesama mahasiswa, sesama anggota itu memiliki kewajiban moral, memiliki kewajiban yang tersemai di pundak kita masing-masing semua untuk saling mengingatkan kepada yang baik dan menjauhi daripada yang buruk, seperti itu. Nah, oke, Kak. Nah, karena ini pertanyaan terakhir, mungkin aku bakal kasih kesimpulan, Kak, ya. Bahwasanya peran Ormawa itu sangat besar dan sangat strategis dalam membina akhlak dan etika. Bukan hanya kita sekedar join organisasi keagamaan, bukan sekedar kita cuma ikut numpang nama aja di situ, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari di organisasi keagamaan seperti itu. Nah, terima kasih kepada Kak Tirta atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk mewawancarainya. Sekian, terima kasih, Kak. Ya, sebelumnya boleh tahu nama Mas siapa? Boleh. Nama saya adalah Rizky Ahmad Adi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Apa bisa? Kegiatan atau program apa sih yang menurut Anda paling berpengaruh dalam pembinaan akhlak itu?
yang paling berpengaruh buat aku kayak kajian sama ceramah-ceramah gitu lebih enak. Bentuknya apa sih hambatan yang dihadapi dalam penerapan pembinaan akhlak buat pembinaan? Kalau hambatan tuh kayak ajakan teman-teman yang ngajarin hal-hal yang di luar apa namanya perintah agama, terus kayak pokoknya yang melanggar norma-norma agama lah. Terus kalau dari internal tuh kayak rasa males, terus rasa kayak gitu ngelakuinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya kedatangan salah satu narasumber dari organisasi keagamaan di UB, yaitu Umar. Bisa Mas kenalan diri? Oke, perkenalkan, nama saya Habibi Jamalul Lail. Saya salah satu anggota dari Umar yaitu di sini unit mahasiswa Masjid Raden Fata. Kegiatan atau program apa yang menurut Mas ini paling berpengaruh dalam pemrograman akhlak, pembinaan akhlak? Pembinaan akhlak. Menurut saya program yang paling berpengaruh dalam pembinaan akhlak yaitu di sini adalah kajian rutin. Karena kita di sini selalu mengadakan kajian rutin, entah itu kajian psikologi Islam, kajian pranikah dan parenting, dan masih banyak kajian-kajian lainnya. Dan ini juga sangat berpengaruh buat pengembangan akhlak kita, kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Selanjutnya ada gimana sih proses pembinaan dan pendampingan akhlak diberikan kepada anggota? Jadi proses pembinaan akhlak itu di sini melalui yang tadi saya bilang, pertama kita ada kajian mingguan, kajian KPI itu kelas psikologi Islam, KPP, kajian pranikah parenting, dan kita juga di sini ada Kismala, kajian Senin Kamis. Di sini kita habis kajian dan kita mendapatkan buka puasa dan kita buka puasa bersama di sini gitu. Terus juga kita di sini juga dibina oleh kakak-kakak tingkat kami dalam pembinaan. Jadi kita di sini bisa bersama sharing-sharing tentang agama, tentang kehidupan di dalam kampus, seperti itu.